3 sudut, ukur luarnya dulu. 26,7. Oke, dapat rata-rata ketinggian. Ya, ini pengukuran tinggi muka air tanah di dalam sumur pantau. Jadi ini sedang mengukur kedalaman muka air tanah dari titik tinggi pipa. Hasil pengukuran di dalam pipa rata-ratanya akan dikurangi dengan nilai ketinggian pipa di atas permukaan tanah, sehingga menghasilkan nilai TMAT di bawah permukaan tanah. Satuannya cm, alat ukurnya meteran biasa berskala akurasi 1 mm. Ya, pengukuran di dalam dan di luar pipa sumur pantau dilakukan sebanyak 3 kali masing-masing, sehingga akan didapatkan rata-rata dari 3 kali pengukuran. Ini untuk mengambil hobo sensor yang ada di dalam sumur pantau, karena kita letakkan di dalam, sehingga sebelum kita download datanya, hobo sensornya perlu diambil terlebih dahulu dan kita keluarkan. Nah, ini kelihatan sudah dapat nih. Yang dinamakan hobo. Ya, alat hobo sensor ini mengukur tekanan air ya, sekaligus juga mengukur temperatur, dan data tersebut akan digunakan menggunakan rumus tertentu untuk mendapatkan tinggi muka air tanah. Dan tentu data hasil pengukuran hobo sensor ini perlu juga dilengkapi dengan data pengukuran langsung di lapangan sebagai kalibrasinya, yang baru saja kita sudah lakukan menggunakan metode manual ya, tadi pengukurannya dengan meteran berskala milimeter. Tabungnya itu kedap air, jadi diusahakan bagian dalam tabung jangan sampai terkena air. Sensor-sensornya berada di dalam tabung itu. Ya, kemudian hobo sensor ini akan dihubungkan dengan sebuah alat penghubung antara hobo sensor dengan laptop, dengan aplikasi untuk mendownload datanya. Kita akan menggunakan sebuah shuttle, yaitu penghubung antara hobo sensor dengan aplikasi HoboWare Pro yang kita gunakan. Ini buatan USA, Amerika. Banyak yang menggunakan ini. Salah satu lah, beberapa jenis water level sensor ada beberapa perusahaan yang mengembangkan, termasuk Onset Hobo. Nah, sekarang dengan kabel data dihubungkan hobo sensor, shuttle, dan aplikasi HoboWare Pro. Download datanya. Jadi langsung di-download datanya dari hobo sensor. Baik-baik aja. Oke. Iya kan, bulan 1 sampai bulan 7 ya. Iya. Ini 7 kan? Iya, 7. Belum nyampe. Tanggal 1 bulan 7. Oke, siap S. 2 meter. 2 meter. Disesuaikan sama kedalaman TMAT paling dalam. Kalau paling dalamnya lebih dari 2 meter, berarti pipanya harus lebih dalam lagi. Karena kita belum punya data, ya kita buat 2 meter dulu. Ya. Nggak ada ya? Masih ada, cuma nggak ikut ya? Oke. Ya, ini sebenarnya buat digantung. Cuma kan buat keamanan waktu itu dimasukin aja semua biar nggak kelihatan orang. Cuma kalau lumpurnya udah banyak kayaknya bagus. Pipanya 26. Airnya Ya, berarti ada semeter nih ya. Ya. kurang sedikit, Pak. Ini di tanah nih. Nah, oke, mantap. Udah.
Selamat siang, perkenalkan nama saya Ari Jatmiko. Posisi saya sebagai asisten hidrologi. Untuk TMAT di 4 hutan desa ini sudah terpasang ada 9 titik di 3 desa dan 1 kelurahan, yaitu Gohong, Mantaren, Kalawa, dan Buntoy. Untuk pengambilannya sendiri itu diambil secara manual dan juga menggunakan laptop. Kalau untuk Gohong itu ada 2 titik, Mantaren 2 titik, Kalawa 2 titik, dan di Buntoy 3 titik. Dan ada 1 juga di Buntoy itu yang untuk udara. Titik itu sendiri untuk TMAT itu ada yang di dekat Handil dan ada juga yang jauh dari Handil. Selain TMAT itu sendiri ada juga sumur subsiden, itu mengukurnya 4 penjuru, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Sumur subsiden itu untuk mengukur kecepatan penurunan gambut itu sendiri. Adapun alat yang digunakan untuk pengukuran TMAT yaitu meteran, talisit, dan juga untuk hobonya sendiri itu menggunakan laptop. Kalau untuk subsiden itu menggunakan besi seperti ini, 4 penjuru, dan juga menggunakan meteran dan juga waterpass.